Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita bahwa pada hari-hari terakhir akan ada masa yang amat sukar. Masa kesusahan besar dan akan terjadi kekacauan. Arti kata masa yang sukar dalam bahasa Yunani, kalipos, dan artinya adalah masa yang amat sukar, masa kesusahan besar, suatu keadaan yang sangat kacau, yang tidak dapat lagi dikontrol atau tidak dapat dikendalikan oleh manusia dalam hal ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya. Semua ini terjadi karena bersumber dan dimulai dari manusia itu sendiri. Sebab manusia hanya berfokus kepada hidupnya dan bukan kepada Tuhan. Mereka hanya berfokus kepada hal-hal yang kelihatan seperti uang, kedagingan, dan juga kepada kepentingan mereka sendiri. Dan semua ciri-ciri, karakter, dan perilaku manusia di masa akhir zaman ini ada tertulis dengan jelas dalam firman Tuhan yang kita sudah baca sebentar tadi di dalam ayat 2 hingga ayat yang kelima. Di dalam ayat yang kelima mengatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Artinya kalau dilihat dari penampilan luar, sepertinya mereka ini adalah orang-orang yang rohani ataupun orang-orang yang taat setia, menjalankan ibadah dengan sungguh-sungguh. Tetapi hati, pikiran, perasaan dan keinginan mereka bukan berfokus kepada Tuhan, tetapi lebih kepada perkara-perkara yang kelihatan, terlebih kepada cinta uang, kedagingan, dan juga kepentingan mereka sendiri. Dalam ayat ini juga mengatakan bahwa tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Artinya meskipun sepertinya dari luar mereka kelihatannya rohani dan menjalankan ibadah, tetapi mereka tidak mau berubah. Mereka tidak mau menuruti kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jauhilah mereka itu. Artinya, janganlah kita sampai dipengaruhi ataupun terpengaruh ataupun meniru ataupun mengikuti gaya hidup mereka ini. Karena mereka sebetulnya hati mereka bukan kepada Tuhan, tetapi lebih kepada perkara-perkara yang lahiriah. Oleh karena itu, saudara-saudari, apakah yang perlu kita lakukan supaya kita tidak terpengaruh dan tidak tercemar dengan pola pikir, kebiasaan dan gaya hidup mereka? Nah, maka di masa-masa akhir zaman ini kita harus hidup benar. Yaitu yang pertama, kita harus mengenal dan mendalami firman Tuhan dengan benar. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 mengatakan, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Firman Tuhan ini ditujukan kepada Timotius oleh Rasul Paulus, di mana Timotius adalah seorang yang masih lagi dia kecil, tetapi dia sudah diajarkan dengan pengenalan akan firman Tuhan. Nah, mengenal dan mendalami firman Tuhan berarti kita ingin dekat. Kita ingin tahu keinginan Tuhan, kita ingin tahu kehendaknya, dan kita ingin tahu lebih banyak lagi tentang firman Tuhan. Artinya kita harus mengenal dan mendalami kitab suci, yaitu firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu
boleh bersatu dengan pikiran kita dan pikiran Kristus di dalam hidup kita, sehingga kita memiliki hikmat dan iman yang dapat menuntun kita kepada keselamatan dan kemenangan di dalam iman kita kepada Yesus Kristus ketika kita berada di masa-masa yang sukar. Nah, mengapa kita harus mengenal dan mendalami firman Tuhan? Ada banyak peranan firman Tuhan di dalam hidup kita, yaitu yang pertama, firman Tuhan dapat membawa kita kepada keselamatan. Dan yang kedua, firman Tuhan menjadikan kita orang Kristen yang kuat. Itulah sebabnya kita perlu membaca, kita perlu merenungkan firman Tuhan setiap hari sebagai makanan rohani kita. Yang ketiga, firman Tuhan meyakinkan kita akan keselamatan yang sudah kita terima. Dan yang keempat, firman Tuhan memberi keyakinan dan kuasa dalam doa. Dan yang kelima yaitu firman Tuhan membantu kita bagaimana kita menyucikan diri dari dosa-dosa kita. Yang keenam, firman Tuhan memberi kita sukacita. Nah, salah satu berkat dari kehidupan Kristen ialah sukacita. Tetapi seringkali sukacita tertahan oleh persoalan-persoalan hidup kita. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu itu menjadi penuh. Seandainya kita membaca berita-berita di surat kabar ataupun dalam internet atau melihat pada persoalan-persoalan yang mengelilingi hidup kita, sukacita kita boleh saja berubah menjadi ketakutan, menjadi kekhawatiran, dan kadang-kadang juga membuatkan kita depresi ataupun tertekan. Tetapi dengan membaca firman Tuhan, ia akan menimbulkan sukacita di dalam hati kita, bagaimanapun keadaan di sekitar kita. Dan yang ketujuh, firman Tuhan menimbulkan damai sejahtera di dalam hati kita. Salah satu bukti rohani dari kehidupan Kristen ialah damai di dalam kekhawatiran, damai di dalam kecemasan kita. Bila Roh Kudus datang dan tinggal dalam kehidupan kita, orang itu akan berbezalah di dalam kehidupan dia. Terutama apabila ada emosi-emosi yang ditandai dengan damai sejahtera. Walaupun menghadapi kesukaran-kesukaran yang besar, kesukaran-kesukaran yang sangat berat di dalam hidup kita, tetapi kita yang sentiasa mencari Tuhan, mendalami firman Tuhan, kita akan mendapatkan damai sejahtera. Dan yang ke-8 yaitu, apabila kita mendalami firman Tuhan membimbing kita untuk membuat keputusan-keputusan di dalam hidup kita. Kehidupan kita ini penuh dengan keputusan-keputusan. Ada keputusan yang kurang penting, ada keputusan yang sangat penting dalam hidup kita. Jadi bila kita pakai prinsip-prinsip Alkitab di dalam hidup kita, maka itu akan memudahkan kita untuk membuat keputusan-keputusan. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, inilah prinsip-prinsip Allah yang kita guna pakai untuk memberikan kita petunjuk untuk membuat keputusan-keputusan yang sangat baik di dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir yaitu apabila kita sentiasa mendalami firman Tuhan, Tuhan membuatkan kita berhasil. Nah, setiap orang ingin berhasil, setiap kita ingin berhasil. Dan satu kabar baiknya yaitu Tuhan ingin agar kita berhasil. Bahkan Tuhan bersiap sedia untuk membantu kita, membawa kita kepada keberhasilan sejati. Dan yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini bukan keberhasilan seperti popularitas ataupun kekayaan atau kemasyhuran, tetapi soal seseorang
kita berhasil menjadi seorang yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam melaksanakan tujuan-tujuan Tuhan di dalam dunia ini. Nah, yang kedua, apa yang perlu kita lakukan supaya kita tidak terpengaruh dan tidak dicemar dengan pola pikir, kebiasaan, gaya hidup mereka yang hidup di dalam keadaan-keadaan masa sukar ini? Maka kita harus mengalami perubahan ataupun transformasi hidup melalui firman Tuhan. Nah, kita bukan saja mengenal, kita bukan saja belajar dan kita bukan saja mendalami firman Tuhan dengan benar, tetapi kita harus hidup di dalamnya. Kita harus membiarkan firman Tuhan mengubah hidup kita, mentransformasi hidup kita. Ada satu cerita di mana cerita ini berkenaan tentang 4 orang cerdik pandai. Mereka sedang memperdebatkan betapa tepatnya penterjemahan ini Alkitab. Jadi kata seorang bijak pandai ini, saya memilih terjemahan King James sebab terjemahan King James ini menggunakan bahasa Inggris kuno yang sangat baik, yang sangat indah, yang paling dekat dengan teks asli yaitu dalam bahasa Ibrani. Dan itu kalau perjanjian lama. Kalau perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang bijak pandai yang kedua ini, dia katakan, saya memilih versi American Standard Bible. Karena bahasanya sangat sederhana dan sangat mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, kata orang cerdik pandai ini, saya suka dengan terjemahan versi Mufat. Karena penggunaan kata-katanya yang sulit dan memiliki arti yang dalam serta kalimat-kalimat yang menarik perhatian katanya. Lalu yang keempat ini dia mengatakan apabila mereka sudah berbincang-bincang, kata orang bijak pandai yang keempat, dia bilang, saya pula begini. Sebenarnya dia bilang saya lebih suka terjemahan ibu saya. Dia kata, karena ibu saya, dia bilang walaupun dia seorang yang bukan terpelajar, tetapi ibu saya menerjemahkan setiap halaman Alkitab dalam perkataan dan tindakannya setiap hari dan membuat hidupnya sangat meyakinkan saya, kata seorang orang bijak pandai yang keempat ini. Jadi kita sebagai orang-orang yang percaya Tuhan, kita harus mengambil pelajaran daripada apa yang kita belajar daripada Alkitab itu untuk mengubah hidup kita, untuk mentransformasi hidup kita, supaya kita menjadi garam, menjadi terang. Bukan saja membaca Alkitab, bukan saja belajar Alkitab, bukan saja kita mengajar Alkitab, tetapi kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu akan memberikan kita kekuatan. Dan itulah yang mentransformasi seluruh hidup kita. Agar menjadi seorang yang bersaksi, seorang yang dapat memberikan kehidupan yang boleh dipelajari oleh orang lain, boleh disaksikan oleh orang lain, boleh diikuti oleh orang lain di dalam hidup kita. Dan yang kedua yaitu kita melihat firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah ikut kebiasaan dunia ini, tetapi biarlah Allah memperbaharui cara kamu berpikir sehingga kamu dapat mengetahui kehendak Allah, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya serta yang sempurna. Apabila kita mengalami perubahan,
mengalami transformasi melalui firman Tuhan, maka Tuhan akan memperbaharui hati kita, memperbaharui pikiran kita, memperbaharui hidup kita, agar kita sentiasa mengetahui kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan.